Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya. Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden. Mana suaranya? Anies presiden, Anies presiden. Semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya. Sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya. Maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada video yang sangat menarik ya, yang diutarakan oleh peneliti dari Indobarometer, yaitu M. Kodari, di mana dari beberapa videonya di podcast itu seakan-akan memberikan analisa yang sangat mengejutkan. Di antaranya adalah bahwa Pilkada DKI ini bisa menjadi acuan kalau misalnya siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2029. Nah, M. Kodari ini menganalogikan bahwa kalau Pilkada DKI ini banyak yang memilih Ridwan Kamil, maka mereka adalah memilih Prabowo dan Jokowi. Tapi bila memilih Prabowo dan Rano Karno, maka mereka adalah memilih pasangan dari Anies Baswedan atau Megawati Soekarno Putri. Dan juga M. Kodari ini juga menyebutkan atau menganalisa bahwa kalau memang Anies Baswedan ini mendirikan sebuah partai, bisa jadi partai yang tersebut akan menjadi partai yang terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana lengkapnya analisa tersebut? Mari kita simak berikut ini. Karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh, pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya, Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya. Gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2029, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau Mas Anies mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini, saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat, masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ya ada pendukung ibu bapak, kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Ya, itulah tadi analisa yang sangat menarik ya, entah dia sadar atau tidak sadar, bahwa potongan dari ucapannya tersebut seakan-akan memberikan angin segar bagi mereka para anak Abah atau pendukung Anies Baswedan, di mana M. Kodari ini pada saat ini adalah menjabat wakil kepala staf kepresidenan atau jabatan yang memang setara dengan menteri. Jadi kalau misalnya wakil kepala bisa dikatakan mungkin wakil menteri ya, atau wamen. Nah, jadi beliau mengatakan kalau misalnya Pilkada DKI ini bisa menjadi acuan untuk melihat bagaimana gejolak politik sampai dengan tahun 2029.
kalau memang Pramono dan Rano yang menang, maka bisa jadi pasangan dari Anies Baswedan dan Pramono ini akan dibawa oleh PDI Perjuangan ataupun partai-partai lain untuk bisa berkompetisi 2029. Bahkan kalau misalnya Pramono menang, bisa jadi pemenangnya adalah Anies atau Pramono gitu loh. Nah terus yang kedua, bisa dikatakan pada video yang berikutnya Pam Guarari mengatakan kalau Anies mendirikan partai, maka bisa jadi partai tersebut menjadi pemenang pada 2009. Itu dengan catatan kalau suara yang Anies dapatkan pada Pilpres 2024 yang lalu itu bisa terjaga, dan kalau andaikan terus meningkat, maka partai tersebut akan menjadi partai terbesar yang mengalahkan partai-partai pada saat ini seperti PDI Perjuangan, Gerindra ataupun Golkar. Ya, tapi itulah sekedar analisa ya. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya, apakah memang sesuai dengan perkataan dari Kodari atau memang tidak gitu loh. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan politik untuk yang berikutnya. Kalau menurut teman-teman semua di sini gimana? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan Kodari? Atau mungkin ada hal lain yang disampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Hidden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.